Pemilihan umum serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 71,3 triliun rupiah yang diberikan kepada penyelenggara pemilu sejak 20 bulan sebelum hari H. Pemilu serentak berpotensi mengungkit perekonomian melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi di level masyarakat sejalan pengeluaran calon legislatif maupun eksekutif yang meroket di masa pemilu. Bisnis dari sektor periklanan, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan minuman, dan garmen tekstil berpeluang melonjak. Sehingga kita melihat memang dampak multipliernya terhadap perekonomian ini cukup besar. Jadi beberapa estimasi itu menunjukkan bahkan mencapai 1% dari PDB Indonesia atau mungkin kisaran 300-an triliun rupiah. Jadi memang dampaknya terhadap multiplier dan mendorong output event pemilu ini sebetulnya cukup substansial. Konsumsi sebetulnya nampaknya akan terjadi across beberapa kuartal. Jadi saya rasa dengan diumumkannya calon presiden dan wakil presiden di mendekati akhir tahun ini, nampaknya di akhir tahun ini spending pun sudah mulai keluar dari berbagai calon. Ini pun akan terus berlanjut hingga kuartal 1 2024. Dan mungkin yang perlu kita highlight juga di tahun depan, periode musiman seperti Lebaran dan Ramadan itu akan terjadi di kisaran transisi antara kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi saya duga kira-kira kita akan memiliki daya ungkit yang cukup panjang sebetulnya dari akhir tahun ini hingga mendekati awal kuartal 2 tahun 2024 nanti. Di lain sisi, faktor ketidakpastian di tahun politik ditambah dinamika ekonomi dan geopolitik global memperlambat laju investasi. Investasi sebetulnya kita sudah melihat polanya dari pertengahan tahun 2023 ini relatif stagnan. Ini sebetulnya cukup reasonable dan memang polanya ini cukup terlihat dari beberapa pemilu sebelumnya bahwa memang investasi itu cenderung tertahan mendekati periode pemilu. Kenapa tertahan? Karena memang arah kebijakannya ke depan ini relatif belum pasti. Jadi tingkat investasi pun masih relatif tertahan paling tidak sampai akhir tahun 2024 atau bahkan mungkin baru pick up di awal tahun 2025. Kematangan demokrasi Indonesia kembali akan diuji di masa perhelatan pemilu 2024. Stabilitas negara menjadi hal utama yang perlu dijaga. Stabilitas apa saja yang perlu diperhatikan? Satu, pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga. Kedua, belakangan kita mengalami tekanan inflasi dari harga pangan. Ini pun tetap harus dijaga agar jangan sampai kemudian memasuki periode transisi ini kita menghadapi lagi isu naiknya inflasi. Jadi ini perlu diperhatikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Terakhir, ini mungkin juga yang agak sulit untuk di-maintain karena memang banyak faktor eksternalnya adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kenapa ini penting? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana ongkos produksi dalam negeri. Jadi kalau pemerintah kemudian bisa menjaga berbagai stabilitas, terutama di sektor real, saya rasa ini menjadi modal yang cukup baik untuk kita menghadapi periode transisi di tahun 2024 nanti. Bersama APBN, mari kita dukung kesuksesan demokrasi Indonesia.